karya yang Anda berikan di tempat kerja Anda itulah yang membuat nilai Anda hari ini berubah. Nah betul, itu yang saya rasakan sekarang sih. Misalnya orang kenal saya karena ya sudah radio megang siapa, penyiar siapa, terus apa yang saya bikin, terus orang kenal saya di 442 misalkan, ngebuat 442 akhirnya kenal banyak orang, pemain-pemain Indonesia, lokal-lokal. Iya karya sih jadinya, tapi kan saya nggak bisa, kalau di radio mungkin ya karena awal terus mesti kuliah juga kali Pak ya, jadi kayak mikirnya kayak mesti senang-senang aja, sampai akhirnya pas sudah umur 25 ke atas baru mikir, ini kayak ntar kalau gue udah 30 ke atas gue ngapain ya, tapi ya kalau misalkan sekarang kan saya nggak bisa kerja sendiri kan, pasti ada punya tim yang ngebantuin jadi sampai sekarang gitu kan Pak. Kembali bertemu dengan saya, Hassani Abdul Ghani, di acara Hassani Corner. Tamu saya kali ini adalah seorang tokoh muda. Dia sudah cukup terkenal dalam dunia olahraga, lebih dikenal sebagai sportcaster. Tetapi di akhir-akhir ini, dia tidak hanya seorang sportcaster, tapi seorang yang menurut saya yang sangat berhasil sebagai entrepreneurship dalam dunia sportcaster, yaitu Popcast, di mana kita lihat sudah banyak channel-channel yang di bawah beliau ini. Tapi sebelum saya sapa siapa tamu kita kali ini, tetap saya harus menyapa dulu partner saya, Zizi. Apa kabar Zizi? Kabar baik, Hassani. Apa kabar Hassani? Baik, baik. Gimana hari ini? Sehat-sehat? Luar biasa Hassani. Terima kasih. Biasa. Nah, ini tokoh muda. Dulu mungkin startnya tidak mudah-mudah, tapi ujungnya dia hari ini seseorang yang saya anggap cukup berhasil. Saya mengagumi tokoh ini, yaitu Mas Tio Utomo. Apa kabar Mas Baik Tio? Pak, baik alhamdulillah. Gua agak sedikit deg-degan nih. Ada juga saya yang deg-degan Pak. Ngobrol sama orang yang menguasai dunia ini. Ya Bapak kan lebih dulu dibandingkan saya Pak, memulai di dunia ini Pak. Belum tentu guru yang berhasil. Tetap biasanya murid yang lebih berhasil. Aduh Pak, kita semua terus belajar lah sampai kapanpun itu lah Pak. Gitu ya? Mas Tio, Ya. kalau saya coba kulik masa lalu Mas Tio, Aduh masalah yang baik-baik kan Pak, jangan yang buruk-buruk. bisa diceritain dikit nggak? Nasibnya waktu jadi sportcaster, belum jadi sportcaster. Sebelum jadi podcaster, Ya, jadi masih di radio ya. Di radio, habis itu ke ANTV itu gimana? Iya, ceritanya? waktu itu saya mau mulai karir di radio di 101.4 FM 2007. Oke. Jadi bilangnya produser tapi jabatan kerennya creative assistant. Oke. Walaupun gaji di bawah UMR waktu itu ya. Tapi kita happy-happy aja, Pak. Namanya kerja di radio kan setiap minggu ada aja acara yang bikin kita happy kayak kasarnya waktu itu kayak Karang Taruna lah Pak. Kita masuk datang ketawa-tawa, tapi ternyata di sana memulai karirnya adalah ya bukan gaji yang ternyata yang membuat kita hidup, tapi kita koneksi banyak orang. Kayak misalkan kenal si A, kenal si B yang ternyata kayak sekarang tuh ngebantu banget di kerjaan-kerjaan saya yang sekarang. Jadi kayak mulai di radio, habis itu di 2014 saya tawarin ini yang menurut saya kayak switch karir saya, pindah ke Manila, Philippines. Oke. Website olahraga namanya sekarang 90minutes.com. Itu saya orang pertama yang mereka hire dari Indonesia. Tapi mereka suruh saya pindah ke Manila, ya udah saya meninggalkan semua di Jakarta. Padahal saat itu saya sedang dari 2012-13 tuh meniti karir sebagai host di Antv gitu. Oke. Buat namanya masih Indonesia Super League ISL. Ya. Training 3 bulan waktu itu, siaran sampai akhirnya pas 2014 saya udah pindah ke Manila, dia tawarin, Mas Tio mau siaran Piala Dunia. Waktu itu masalahnya megang rights-nya grup Antv sama TV One. Betul. Ya bisa di Manila. Nah, yang satu yang saya tangkap adalah ketika saya pindah sana, ya saya meninggalkan semua apa yang udah saya bangun di Indonesia dari nol, yang udah bangun, terus pas balik lagi ke, saya kan sempat dari Manila pindah ke Singapura, ada kerjaan namanya 442 lah. 442 majalah, tapi rights-nya di Indonesia dipegang sama salah satu media besar di Indonesia, tapi nggak diperpanjang. Akhirnya mereka mencari orang, saya direkomendasiin sama teman saya, dia tuh orang Inggris tinggal di Indonesia, dia punya akun Twitter namanya Jakarta Casual. Dia emang orang bule yang suka keliling-keliling keliling stadion Indonesia lah, dia rekomendasiin ke bos saya saat itu ya, Andy Jackson. Ya udah akhirnya dari situ saya mulai tuh dikenal mulai banyak orang. Saya ya mulai balik Singapura terus suruh balik ke Indonesia lagi. Jadi kayak
ya lu balik ke Indonesia deh, kerja di Indonesia dengan gaji Singapura tapi tinggal di Indonesia ya alhamdulillah gitu kan. Jadi kayak udah memulai dari pas saya balik ke Indonesia ya memulai dari nol lagi tuh, kayak ketemu orang, gimana caranya ke sportcaster lagi gitu. Ada saya menarik dari opening Mas Tio tadi. Saya nggak kejar uangnya, saya nggak, gaji saya di bawah UMR. Iya. Ini nggak banyak orang seperti ini. Saya bukan dari keluarga berada ya, Pak ya. Tapi waktu itu, Tapi ini yang mau saya tanyakan, sebenarnya karya yang Anda berikan di tempat kerja Anda itulah yang membuat nilai Anda hari ini berubah. nah betul, itu yang saya rasakan sekarang sih. Misalnya orang kenal saya karena ya studio radio, megang siapa, penyiar siapa, terus apa yang saya bikin, terus orang kenal saya di 442 misalkan, ngebuat 442 akhirnya kenal banyak orang, pemain-pemain Indonesia, lokal-lokal. Iya karya sih jadinya, tapi kan saya nggak bisa, kalau di radio mungkin ya karena awal terus mesti kuliah juga kali Pak ya, jadi kayak mikirnya kayak mesti senang-senang aja, sampai akhirnya pas sudah umur 25 ke atas baru mikir, ini kayak ntar kalau gue udah 30 ke atas gue ngapain ya, tapi ya kalau misalkan sekarang kan nggak bisa, saya nggak bisa kerja sendiri kan, pasti ada punya tim yang ngebantuin jadi sampai sekarang gitu kan Pak. Tapi titik start awal karir yang kita anggap berhasil itu di Manila itu ya? Yang menurut saya switch karir tuh, jadi waktu itu pas saya pindah ke Manila ada 3 tawaran sebenarnya. Manila, satu tuh saya ditawarin jadi digital manager atau apa buat US Embassy. Oh, oke. Terus satu lagi ada salah satu home appliance lokal dan besar, kantornya di Kuningan gitu. Nah, dua-duanya tuh offeringnya telat ketika saya udah ini. Jadi sebenarnya saya pribadi saya pengen ke US Embassy karena kayak wah ini keren ya, siapa nih pakai dan situs kayak US Embassy kayak Secret Service gitu loh Bang. Karena mikirnya saya waktu itu targetnya adalah saya ke US Embassy terus jenjang karirnya pakai jas, jenjang karirnya saya ke VOA misalnya gitu lah. Tapi ya mungkin Tuhan berkata lain, ya udah ke Manila aja, ya udah sampai sekarang lah gitu. Ini mengingatkan saya, kayak respect ke saya. Saya ke luar negeri kerja pakai jas, rasanya bangga gitu. Bangga banget Pak. Kalau sekarang udah biasa karena setiap minggu pakai jas lagi siaran ya. Pas pulang ke Indonesia, kok pakai jas panas? Itu dia Bang, gak cocok emang. Mas Tio, Ya. tadi kan dari radio pindah ke TV ya? Iya, TV. Itu belum dikenal lah ya? Karena awal-awal lah, maksudnya saya yang lebih senior lebih banyak lah. Sampai sekarang juga masih ada Rendra Sujono, Adiani, sekarang saya juga Nggak, saya sempat dengar Mas Tio ngomong di podcast mana gitu ya. Kalau gua dikerjain sama Ending waktu itu, suruh ngobrol sendiri di... Iya, itu kayak bagian trainingnya gitu loh. Jadi kayak Bang Ending nyuruh, kan gini, ketika kan banyak orang berpikir jadi komentator tuh gampang. Kita harus mikir lagi bahwa jadi komentator play by play khususnya ya, itu tuh nggak gampang loh. Kalau misalkan orang menghujat jebret dengan wah ini berisik banget, coba deh kalian mencoba. Jebret berisik ya? Orang bilang kan banyak yang bilang berisik. Tapi ini kalau Tio yang ngomong berisik, ini berarti confirm dong? Bukan saya kan orang, bukan orang. Dipancing. Teman saya Pak, jangan gitu Pak. Nggak, tapi maksudnya orang bilang. Sorry. Orang bilang dia berisik, ya mungkin. Tapi kan sekarang gini, ketika dia, saya pernah lihat cara kerja dia. Ketika dia belum siaran, dia tuh catatannya banyak. Terus kosakata yang dia pakai juga banyak. Dan saya kan gue play by play. Waktu balik lagi pas saya training sama Bang Ending tuh nyuruh saya gimana caranya lo narik orang yang awalnya nggak notice sama pertandingan sampai ke balik-balik, apa nih gitu. Bukan teriak tapi mainin intonasi. Itu gue 2,5 bulan atau 3 bulan gitu training, pertandingannya sama. Jadi gue gimana caranya gue ngebuat orang di ruang studio itu notice sama omongan gue. Jadi pas gue ngomong orang kayak pas mau gol orang mesti notice gitu loh. Kan di studio itu orang ganti-ganti ya. Random. Jadi ya gue nggak bisa sama orangnya. Jadi ya alhamdulillah itu yang gue pelajari gimana cara narik orang tanpa teriak untuk menonton pertandingan. Itu yang dilakukan oleh Jebret kan. Dia nulisnya banyak kosakata banyak banget. Terus ketika dia ngomong semua kosakata yang ada di catatan dia, istilah-istilahnya dalam satu nafas itu nggak gampang. Ya. Kayak saya waktu itu pernah dapat siaran Persipura kalau nggak salah. Okay. Dan di Jebret itu terbiasa dia nyapa Jackmania. Hampir banyak lah semua chapter disapa sama dia. Dia itu bisa satu nafas bisa 10 chapter. Jackmania chapter ini bla 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 bla. Nah, Jackmania chapter ini baru 3 udah capek. Jadi kayak orang tuh nggak tahu prosesnya seperti apa dan orang tuh nggak tahu. Ya mungkin yang nggak suka lu. Tapi di luar sana banyak yang suka, itu sih.
Itu kan ciri khas, uniqueness lah. Uniqueness, betul. Uniqueness itu kalau ada sama seseorang, dia akan menjadi diferensiasi. Betul, betul, Nah, betul. dalam dunia seperti kita ini, diferensiasi yang uniqueness itu adalah selling. Ya, betul sekali. Setuju ya? Setuju banget. Jadi kalau jebret itu ada orang nggak suka, Ada yang suka. yang sukanya lebih banyak. Betul. Sama kayak Coach Justin nih. Ya. Justin siap. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Iya, ini Coach Justin, teman saya gitu. Dia mau mulai karir sebagai YouTuber aja di umur yang sudah tidak muda lagi. Ingat banget saya beliin dia ini yang buat apa sih, bukan tongsis, apa tuh namanya? Yang buat Gimbal. Ini yang buat naruh handphone tuh. Gimbal. Tripod. Saya beliin di tripod, saya beliin di e-commerce. Nih coach, tuh pakai coach. Jadi tuh barang dia cuma modal tripod, handphone, belakang background rumahnya dia sambil minum malam-malam, udah selesai. Tio, lo beli buah-buah apa ya supaya gue berhasil? Ini Apa, Pak, ya? Kayaknya tangan lo ini. Enggak, Pak, enggak. Itu mah saya cuma nggak bantu orang Oke, doang. Tio, sebelum gue nyambung, Ah. kalau kita keasikan, Ah. biasa partner gue agak sebel deh. Zizi, apa yang data mau di-share sama kita ini? Ya, Sadi, saya punya data tentang sportcaster dunia dengan bayaran termahal. Yang pertama adalah Tom Brady, komentator American Football untuk Fox Sports dengan bayaran 37,5 juta dolar per tahun. Lalu ada Jim Rome, sports komentator untuk CBS dengan bayaran 30 juta dolar per tahun. Lalu ada Tony Romo, pro football komentator untuk CBS dengan bayaran 18 juta dolar per tahun. Troy Aikman, pro football komentator untuk ESPN dengan bayaran 18 juta dolar per tahun. Kirk Herbstreit, komentator American Football untuk ESPN Amazon dengan bayaran 18 juta dolar per tahun. Lalu ada Michael Strahan, pro football studio host untuk Fox dengan 17 juta dolar per tahun. Joe Buck, pro football komentator untuk ESPN dengan bayaran 15 juta dolar per tahun. Lalu ada Al Michaels, pro football komentator untuk Amazon dengan bayaran 15 juta dolar per tahun. Stephen A. Smith, sports komentator untuk ESPN dengan bayaran 12 juta dolar per tahun. Lalu terakhir ada Jim Nantz, sports play-by-play untuk CBS dengan bayaran 10,5 juta dolar per tahun. Begitu Hasani. Luar biasa. Jadi tadi kan dia sebut nomor satunya Tom Brady. Yap, Tom Brady itu belum jadi komentator. mantan atlet lagi. Masih main. Dia masih quarterback, tapi sudah di booking. Sudah di booking hari ini dengan nilai yang tadi sangat besar. Ini sih maksudnya kalau ngomongin harga ya di apa namanya, ini yang ngebedain mungkin Indonesia sama negara lain kali ya. Ya. Saya tuh pernah jadi komentator dan panditnya buat BeIN. Karena waktu BeIN direct langsung dari Singapura sama dari Doha. BeIN Sports ya. Dibandingkan sama sekarang angka yang saya dapatkan di lokal lah, bukan yang mengecilkan, tapi di sini tuh kalau ketika di BeIN itu sangat dihargai sekali. Ya alhamdulillah lah, maksudnya angkanya fantastis atau apa. Tapi kalau misalnya di lokal masih banyak yang saya berpikir bahwa ini tuh kayak mereka tuh berpikir oh ya udah yang penting ada host sama pandit aja. Padahal ternyata kan kalau di luar itu host sama pandit sangat berpengaruh pada rating dan juga gimana obrolannya. Kan sering banget tuh kita pengen banget menonton sebuah tayangan olahraga dengan komentator dan juga host yang benar-benar ngalir enak banget ngobrolnya gitu kan. Nah tapi di Indonesia ya mungkin sedang menuju ke sana obrolannya, tapi ya untuk soal bayaran ya mungkin setiap orang beda-beda kali ya gitu. Tapi ya yang Indonesia ya untuk disamain seperti yang tadi dijelasin itu masih long way to go sih Pak menurut saya Pak. Nggak tahu gue nanti kalau masih ada kesempatan waktu gue mau ngobrolin industrinya. Betul. Impact dari industri. Betul sekali. Tapi ada yang menarik karena Mas Tio bekas podcaster play by play. Yang buat saya agak sedikit terusik selama ini kalau nonton play by play liga kita, termasuk timnas main di luar, kok play by play itu diobrolin dari studio? Ya. Jangan jawab dulu. Jadi kami yang nonton kan kepingin dapat atmosfer stadion. Betul. Harapan kami kan sportcaster yang ada di stadion itu mengantar suasana stadion sambil mengantar game. Betul. Nah kalau di studio kan sama kayak kita di rumah. Komentar Mas Tio.
Nah, sebenarnya mungkin lebih ke teknis kali Pak ya. Karena ketika kalau di Indonesia kan luas banget Liga Indonesia, apalagi kalau misalkan tiba-tiba pertandingannya ada di Balikpapan misalkan gitu. Borneo kan baru pindah dari Samarinda ke Balikpapan karena stadion lagi direnovasi kan. Ya. Balikpapan gitu. Nggak mungkin, cost-nya akan lebih mahal mendatangkan komentator dari Jakarta ke luar, dan biasanya kan kalau gitu tim kreatifnya berpikir, oh gue udah punya komentator yang gue kontrak setahun nih gitu, dan sebenarnya ya seharusnya kalaupun di studio lu bisa mendapatkan berbagai macam angle dari lapangan. Ya misalkan kamera ini nyorotnya kemana, jadi kan kita bisa lihat seperti apa yang di stadion. Bedanya ada ambience yang ada. Sama mungkin ya emang teknisnya tidak mumpuni di stadion tersebut untuk membuat si komentar play-by. Tapi ketika saya di mall waktu itu ya, Indonesia Malaysia, itu komentatornya di stadion. Setiap timnas. Itu saya tuh di pas Indonesia Malaysia yang lempar-lemparan itu, saya tuh di tribun kanan saya fans Malaysia, kiri Indonesia, atas Indonesia. Itu tuh dilempar air semua, saya udah tutupin laptopnya udah. Jadi kayak ambience-nya emang ada, tapi mungkin berpikir lebih ke teknisnya kali ya. Gitu, Ya, pasti semuanya bisa sih harusnya. Sebenarnya secara teknis nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Kecuali tadi kalau mau cut budget. Betul, feeling saya sih karena Budget. Tapi kan kalau Mas Tio ada di stadion tadi ada lempar segala itu kan membawa betul. suasana obrolan Mas Tio itu Jadi lebih enak sebenarnya Bang. Publik yang nonton. Saya tuh waktu itu pernah pas sebelum pandemi ya, jadi ada turnamen usia umur 19 terus 17 di setiap di kota-kota kayak di utara tuh di Bantul sama Jogja ya, kan dekatan tuh. Nah, itu tuh saya komentatornya di stadion. Benerin stadion. Jadi kayak kita semua komentator dibawa ke stadion, ngobrol. Masalahnya di sana adalah jam 3 sore Pak, di Bantul. Angin sepoi-sepoi nih ya, panas. Saya tuh sama partner saya waktu itu Kang Jalu bilang, Kang, kalau gue tidur, lu backup gue ya. Bisa tidur saya, karena enak banget ya ngomong kan pasti capek dong, ngomong pelan. Walaupun saya juga tipe komentator yang pace-nya tuh nggak cepet. Saya pace-nya tuh ya udah pelan, ketika masuk kotak penalti baru diintonasi, dicepetin apa. Itu ngantuk Pak. Ya mungkin itu salah satu alasan ya kali orang ngantar itu. Tapi ya kan kalau Liga Indonesia kan sore, malam. Tapi mungkin karena saya sering nonton luar, jadi Betul. saya coba compare. Betul. Mungkin padahal penggemar kita lebih suka kalau dari studio. Betul, tapi kalau sekarang kan di Indonesia semuanya satu paket ya. Kayak misalkan host pandit, mereka ada di studio, habis itu langsung play by play. Gitu, kadang ya mungkin ya budget, Cuma cost pindah kursi doang. Cuma pindah kursi doang. Cost juga kalau misalnya dibawa ke stadion kan lumayan lebih mahal kan. Jangan dipertahankan, nggak asik ah. Mas Tio, Ya, oke, tadi kita coba kulik. Kan Mas Tio ini juga seorang sportcaster lah. Backgroundnya kan apa istilahnya, made in-nya itu kan nggak hilang lah. Trademarknya udah di sana. Kita ngobrolin bola dikit ya. boleh. Liga Premier League. Ya, Kalau di Liga Premier League ini kan ada fenomenal baru nih. Yang nyodok 3-4 besar ini kan udah mulai aneh nih. Endingnya gimana nih Mas? kalau MU saya masih yakin musim ini juara MU? Piala FA. Kalau juara Liga masih jauh lah Pak. Itu tuh udah awal musim kita yakin pas presiden bagus, tapi ternyata pas sampai sekarang ya cedera banyak, lebih banyak ini awal musim lebih banyak statement official dari klub dibandingkan gol yang dicetak oleh striker MU kan. Kayak masalah Anthony, Jadon Sancho, Mason Greenwood, semuanya ya pokoknya statement semua. Tapi ketika orang berpikir United udah getting better, terus ternyata dijatuhin lagi, kalah oleh Bournemouth kemarin 3-0. Terus kemarin imbang nih, nggak tahu ntar weekend, karena kan Desember festive period ya, maksudnya jadwal banyak. Iya, saya sih masih yakin satu piala FA. Kalau Liga paling 4 besar mungkin ya, tapi nggak tahu juga sih Pak. Saya udah pasrah aja sih musim ini. Udah sampai tahap di mana udah kayak depresi dan nonton Manchester United. Jadi kalau bukan MU juara nggak mau komen nih? Kalau sebagai fans sepak bola ya. Ya. Saya nggak mungkin bilang City Liverpool juara kan, saya fans MU ya. Saya sejujurnya saya Arsenal sih Pak. Arsenal. Oke. Gimana dengan Aston Villa sekarang? Aston Villa kan kemarin aja yang habis menang sama Arsenal mereka bisa dikalahin, bisa dikalahin imbang. Konsistensinya belum ada. Apalagi nanti, pokoknya patokannya kalau kita mau ngeliat tim itu apakah tetap berada di atas sampai bulan awal Februari, pertengahan Februari deh. Apakah mereka masih bisa konsisten di sana atau enggak? Karena
ingat waktu itu kan tahun lalu Arsenal sampai Februari masih ada, tiba-tiba City nyalip. Terus Liverpool lawan City, ujung-ujungnya juga City juga yang ada di sana kan. Leicester City yang ketika juara, dia Februari juga masih di atas dan nggak bisa dikejar juga. Akhirnya tim-tim lainnya malah berguguran, malah memberikan gelar kepada Leicester satu kan. Jadi saya selalu bilang kayak kita lihat sampai bulan Februari, ini kalau tim ini masih bisa konsisten, gampangnya ugly win deh, udah menit 95, 0-0, tiba-tiba menit 97, ada aja gol masuk, kayak ya udahlah ini udah pasti. Kayak Liverpool pas juara pas Covid itu kan, udah menit 95, udah kayak bakal 0-0, mau salah nyetak gol. Ya maksudnya that X factor yang nggak bisa ditunjukkan oleh data, oleh analisis gitu-gitu kan, itu kan menjadi salah satu pembeda kalau itu tim juara apa enggak kan. Jadi kalau saya tangkap Februari menjadi kita melihat saya selalu bilang kayak gitu. di Februari lah kuncinya. Di Februari kuncinya. Artinya sekarang kita lihat ada Arsenal, Liverpool, Aston Villa, City. 4 inilah kira-kira yang bisa. Spurs juga kan masih. Spurs masih jauh Pak. Udah berada ya? Enggak lah, susah. Itu mah saingannya yang Newcastle sama MU aja untuk masuk 4 besar. Newcastle tetap enggak, cederanya banyak banget. Kemarin aja di Piala Liga kalah. Terus cederanya banyak banget sih. Kalau misalkan dia mau beli pemain pun juga nggak bisa nutup pemain yang cederanya banyak. Misalnya dia pemain kuncinya Sandro Tonali nggak bisa main gara-gara kan dia terlibat kasus judi sepak bola kan gitu kan. Jadi dia nggak ada. Terus baru kemarin Anthony Gordon yang lagi kenceng-kencengnya cedera juga. Jadinya menurut saya sih ya palingan Aston Villa nggak tahu nih apakah masih tetap bisa konsisten atau enggak. Karena kan ya bagus pada di urutan 3 atau 4 tapi tekanan dari bawahnya kan juga banyak kan. Iya. Mas Adi, Zizi mau tanya sesuatu? Saya punya data menarik tentang bursa transfer musim dingin terkait Newcastle United, Hasani. Siap. Newcastle United kemungkinan bisa mendatangkan Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Roberto Firmino, Sadio Mane, dan bintang-bintang lain dari Liga Pro Arab Saudi. Newcastle bisa meminjam pemain-pemain tersebut karena operator Liga Primer Inggris mengizinkan klub meminjam pemain dari klub lain dengan pemilik yang sama melalui peraturan Related Party Loans. Dalam voting klub-klub Liga Primer Inggris, 13 klub menolak dan 7 klub setuju dengan peraturan Related Party Loan. Peraturan ini dianggap bisa menjadi celah untuk mensiasati financial fair play. Hasani. Ini kan winter window namanya. Transfer window di musim dingin. Berarti kalau biasanya kan summer yang lebih besar. Ya. Mas Tio melihat apa yang akan terjadi nih? Kalau tadi berkata dari sisi ini Januari berarti kan sebenarnya peraturan itu sudah ditolak. Jadi kemungkinan besar udah nggak bisa lah. Nggak boleh karena sangat merugikan. Karena kalau yang lihat yang tuh yang tim-tim punya afiliasi ke Arab semua kan. Iya. Sangat merugikan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba bulan Januari Newcastle datang ke Ruben Neves karena itu agak sulit. Tapi kalau bulan Januari kayaknya nggak, biasanya tuh tim tuh jarang ngambil resiko untuk ngambil pemain besar di bulan Januari kan. Pertama untuk transisi masuk ke klubnya, timnya tuh agak susah. Kedua jarang klub yang mau ngelepas pemainnya di bulan Januari karena lagi di tengah musim. Kecuali emang pemainnya bermasalah lah di klubnya. Ya kalau kita bicara dari sisi teknis, yang setahu saya nih pemahaman saya tolong dikoreksi ya. Saya setuju perubahan tim itu nggak akan dirubah di pertengahan. Betul. Tapi kecenderungan dia mereplace pemain yang cedera. Betul. Yang similar tapi biasanya pemain besar itu tidak akan mau pindah ke klub lain di tengah musim. Ya. Kayak misalkan katakanlah kita bisa bilang siapa ya? Contohnya misalkan Thomas Müller ya misalkan. Tiba-tiba dia nggak mungkin pindah tuh ke Liga Inggris atau apa. Biasanya dia nggak bisa kontrak dulu baru pindah karena kan di tengah musim dia tidak mungkin meninggalkan klubnya karena apalagi dia bisa dipakai di sana. Iya. Biasanya mengambil pemain yang kualitasnya hampir sama dengan pemain yang cedera gitu, atau enggak paling apes-apesnya adalah minjem pemain kayak dulu kan musim lalu Sabitzer United ngambil dari Bayern Munchen, terus mungkin bisa aja promosinya pemain muda karena kan kalau sekarang kan tim-tim tuh udah tahu banyak banget. Kita ingat waktu itu pas dari musim 96 ya Newcastle ngejar-ngejaran sama Manchester United tuh yang Kevin Keegan itu kan dia salah transfer di winter kan, jadi itu kayak salah satu contoh ketika lu salah ngambil pemain di winter bisa ngerubah semuanya gitu. Tapi ya emang kalau dibutuhin ya mau nggak mau gitu. Tapi karena itu ya yang masalah ada transisi masuk ke klubnya tuh bisa sesemut apa gitu. Berarti yang menarik summer
Summer pasti kalau Di summer. winter transfer di summer itu yang Summer. Nah kalau summer itu kan banyak, apalagi habis Euro nanti kan. Iya, Ntar tiba-tiba ada satu nama muncul, yang mungkin kita nggak pernah mendengar sebelumnya, tiba-tiba di Euro dia terkenal, mencuat, bagus. Kayak ini deh, kayak Madrid beli James Rodriguez habis Piala Dunia. Ya pas ternyata pas pindah ke Madrid, ya ada bagusnya, terus matanya, tetapi makin cepetnya makin turunnya kan. Akhirnya sekarang Everton, saya nggak tahu terakhir klubnya apa gitu. Jadi ya kayak beli kucing dalam karung kan ketika beli dari satu turnamen kan gitu. Jadi agak-agak tricky juga. Tapi ya biasanya kan setiap klub udah punya scouting yang panjang tuh. Siapa nih pemain yang gue incar, siapa yang cocok sama skemanya. Kayak gitu sih. Summer sih biasanya yang menarik sih. Mas Tio, masih kita bicara Liga Primer. Indonesia kan kemungkinan mau pasang VAR juga di liganya. Cita-cita boleh dong. Boleh, Pak. Kemarin sebagian udah praktek lah waktu kita jadi tuan rumah. Betul. U17. Ya kan. Apalagi kita lihat sekarang kisunya kan masalah sepele lah. Betul. Sama masalah trust. Iya. Seakan hampir rata-rata klub kita nggak trust kepada wasit udah Lebih percaya wasit main masih Jepang ya. masih Jepang. Jadi sebenarnya kan kurang lebih sama lah. Betul. Tapi karena trust tadi itu kan membuat orang gitu. Nah, kalau tapi kan VAR ini juga kan tidak menjamin 100%. Betul. Nah, kita lihat di sebuah kompetisi yang sudah cukup bagus seperti Liga Primer, itu juga ada kontroversi. Komentar Mas Tio tentang VAR di Liga Primer. Saya mau ngasih tau doang sih. Wasit Liga Inggris pakai VAR masih sering bikin salah, bikin kontroversi. Lihat dong wasit Indonesia nggak pakai VAR, kesalahannya sama. Jadi lebih jago wasit Indonesia kan dibandingin wasit Liga Inggris kan. Jadi sebenarnya agak bingung kayak kalau ngelihat kayak wasit Indonesia melakukan kesalahan yang sama dengan wasit Inggris yang udah dibantu sama VAR. Jadi ya kita bercandanya adalah kayak wasit Liga Indonesia lebih jago dibanding wasit Inggris deh. Iya. Jadi sebenarnya apa ya? Itu kan lebih kayak perkembangan dari sepak bola ya, Pak ya. Maksudnya ya dibutuhkan emang, apalagi sama kayak basket lah kan bisa review lagi kan, dibutuhkan banget. Tapi ya penggunaannya sih sebenarnya yang agak-agak membingungkan karena setiap minggu ada aja satu kontroversi yang terjadi di Liga Inggris, nggak mungkin enggak lah gitu. Ya, alat itu sebenarnya tidak bisa dikutak-atik kalau manusia yang menjalankannya benar. Betul, karena kan sebenarnya itu kan membantu wasit untuk mengambil keputusan kan. Ya. Nah terkadang kalau kemarin kalau kita sempat nonton kan biasa tuh saya lupa di Sky Sport atau apa, dia tuh nge-recap lagi tuh obrolan si wasit sama wasit VAR kan dirilis kan. Ya. Nah itu tuh ada momen yang saya lupa tuh MU lawan Fulham. Itu dia tuh nariknya kayak si wasit VAR. Sebenarnya wasit utamanya tuh udah bilang, enggak, ini udah nggak offside, harusnya gol. Tapi wasit VAR tuh enggak, nih offside gitu loh. Sampai akhirnya wasitnya ngerubah pikiran. Jadi kan sebenarnya standarisasi di mana gitu kan? Law of the game-nya dulu wasit tengah itu mutlak. Iya. Sejak di-adopt sistem VAR, sebenarnya sistem VAR ini dia mencoba mengcopy apa yang dibuat oleh American football. Betul. American football itu wasitnya tidak pernah bisa memutuskan. Iya. Selalu kontrol dari atas. Betul. Nah, sistem itu yang dibangun tapi dengan versi sepak bola. Betul. Nah, makanya sekarang kekuasaan mutlak wasit tengah itu tidak ada lagi. Maka VAR boleh intercept. Tapi kalau VAR itu sebenarnya dia tuh nggak boleh ngasih keputusan ke wasit. Nggak, dia memberitahu Kan. Nah, tapi kalau yang terjadi kemarin yang MU lawan Fulham MU yang golnya Harry Maguire dianulir itu tuh si wasit VAR ya seperti memaksakan bahwa ini offside loh. Dia berkali-kali ngomong gitu, jadi kayak, hah kok gini sih? Tapi itulah yang namanya drama. Ya, namanya juga sepak bola ya. Sepak bola. Dan hasilnya udah kejadian juga, nggak bisa apa-apain juga. Ya emang dirilisnya setelah pertandingan, jadi kayak ya udahlah, it's part of the game juga zaman sekarang kan. Jadi kita menikmati aja. Yang nggak bisa kita nikmati adalah ketika euforia tim kita nyetak gol, tapi kayak nggak bisa 100% karena ini kayak ada VAR deh. Gitu. Jadi itu yang hilang kan dulu kan kalau nyetak gol, wah gol aja kan. Kalau sekarang kayak, ya lah VAR lagi. Gitu. Isi sebuah fairness. Betul. Nah, Mas Yo, sebentar, saya samperin dulu Zizi. Zizi, siapa aja pemain bintang di Liga Primer di tahun ini, 2022-23-24? Ya, menurut prediksi, pemain bintang yang akan bersinar di tahun 2024 adalah Erling Haaland dari Manchester City. Penyerang haus gol dengan kemampuan finishing yang luar biasa. Lalu ada Mohamed Salah dari Liverpool, salah satu pemain sayap terbaik di dunia dengan kecepatan dan finishing yang mematikan. Lalu ada Ollie Watkins dari Aston Villa,
penyerang muda Inggris yang tampil memukau di bawah asuhan pelatih Unai Emery. Mari kita tunggu dan lihat siapa pemain yang benar-benar akan bersinar di Premier League pada musim ini, Hasani. Zizi ada yang mau tanya ke Mas Tio? Tidak ada, Hasani. Terima kasih, Hasani. Mas Tio, Coba. ini tadi Liga Premier kita udah ngobrolin. Mas Tio memulai dengan radio. Ya. Sekarang kan Mas Tio ini menurut saya seorang entrepreneurship yang sangat berhasil Alhamdulillah, di amin. dalam dunia yang berubah drastis ini, dalam dunia digital, Betul. podcaster lah istilahnya. Anda itu saya catat sudah ada 50-an. Total kalau di box to box itu yang saya bikin salah satu foundernya itu sekarang total ada 55 podcast channel. Profesional yang berhasil. Yang mungkin yang sekarang aktif ya setengahnya kali. Karena di beberapa yang podcast Maaf nih, saya tukang pajak ini. itu ada akuntan saya ngurusin Mbak aman kalau itu. Alhamdulillah saya nggak mau urusan pajak. Tapi saya menarik karena saya sangat menginginkan banyak tokoh-tokoh muda ini meniru cara Mas Tio. Beliau tidak hanya istilahnya gini, terjebak di pekerjaannya sebagai sportcaster yang akhirnya satu hari dia wah gue nggak dipakai lagi nih, kontraknya selesai. Tapi beliau memulai dengan sportcaster, akhirnya membuat sebuah usaha lewat experience dan kecintaan dia, passion yang dia miliki, yang saya lihat hari ini beliau sudah menjadi seorang top di dalam dunia podcast, yaitu dengan memiliki 50-an, saya pikir sudah bisa kita sebut ini konglomerat muda. Amin, Pak, amin. Tio Utomo. Mas Tio, waktu kita sangat terbatas. Siap. Mungkin kita bisa kulik lagi di program berikutnya. Siap, Pak. Jangan lupa panggil saya juga di salah satu podcast. Pasti. Terus saya undang, Pak. Saya undang. Ya, jadi saya berterima kasih sekali Terima dan saya sangat hormat. Saya kira nggak mungkin datang lah di acara kami yang masih nggak ada apa-apanya ini. Enggak lah, Mas, saya mau datang-datang aja. Tolong kritik saya dikit program ini dari sisi kacamata Anda sebelum kita tutup acara ini. Apa ya? Kritik. Kan saya tadi, kan Mas Tio pernah mengatakan gini, sebuah program itu brandingnya A, B, C, D. Salah satunya ada uniqueness. Paling kan saya ini aja sih, Pak, promosi di media sosial itu kencengin. Maksudnya kan ada potongan-potongan. Tapi dengan ada teman saya di sini gimana? Lebih menarik sih, Pak. Beda masalahnya kan. Beda ya? Tapi maksudnya ya itu promosi di sosial media dikencengin aja, Pak. Gitu Dengan ya? berbagai macam strategi. Ya bayar deh. Maksudnya kan palingnya cuma $1 juga bisa untuk promosi di sosial media. Potongan-potongan terbaiknya dari narasumber yang udah dibikin, dipotong-potong, terus dibikin satu highlights. Kayak trailer film gitu loh, Pak. Trailer ya? Tapi saya nggak terganggu nanti kita bersaing kalau saya. Ya, iyalah, Pak. Enggak lah, Pak. Kita kan semuanya kan sama-sama ada rezeki masing-masing. Mas Tio, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih pemirsa dapat berbincang-bincang dengan tokoh yang menurut saya cukup menarik. Semoga saya bisa lagi bertukar pikiran dengan beliau ini. Sangat muda. Mudah-mudahan umur tidak membuat jarak. Semoga di acara berikutnya saya bisa mengundang lagi tokoh seperti beliau ini. Yang akhirnya kita tetap bisa mengedukasi masyarakat, khususnya anak-anak muda di Indonesia. Tetap tune di acara kami, Hassani Corner, All About Sport.